Amat malam duhai sahidi, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Manusia lebih pintar daripada Tuhan, padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi mencontoh Nabi itu bukan hanya syariatnya, jangan hanya mencontoh ya lahirnya saja, ya, tetapi kita contoh semuanya. Jadi ada 9 poin yang perlu kita contoh dari Nabi. Ya. Allahumma zuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan. 9 poin. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk mengikuti junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini urusan tasawuf. Yang 4 ini. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Itu kajian tasawuf. Nah, lalu kemudian qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan sholihah. 5. Ini urusan syariat. Jadi ada urusan lahiriah, ada urusan batiniah. Nah, yang banyak kita contoh baru urusan lahiriah. Nah, urusan batiniah itu jarang kita ungkap, jarang kita contoh. Yang sering kita pertengkarkan, yang kita perselisihkan urusan lahiriah, urusan syariat. Nah, jadi dengan tidak mengabaikan urusan syariat, maka kita perlu masuk ke dalam untuk urusan hakikat, urusan batin. Jangan kita habis umur kita mengubek-ubek urusan syariat itu aja. Nah,
Maka saya bilang tempo hari, kalau dalam rukun agama itu Islam, iman, dan ihsan 3, kalau saya ibaratkan seperti buah, ini adalah kulit, isi, dan rasa. Ya, syariat itu ibarat kulit. Ya, maka orang sebut ilmu syariat itu ilmu kulit. Kenapa? Karena itu yang terlihat. Ya, kita tidak melihat iman seseorang, yang kita lihat itu syariatnya. Dia sholat, dia puasa, dia pakai jilbab, dia pakai koko, dia baca Quran. Itu kan syariatnya. Gejala yang ditimbulkan iman bukan iman. Apakah setiap orang pakai jilbab itu orang Islam, orang beriman? Belum tentu. Banyak orang kafir pakai jilbab sekarang. Apakah yang pakai koko? Ya, kenapa? Karena itu lahiriahnya saja. Ada orang kafir yang pakai koko, pakai peci. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh kita habis umur kita ngomong ubek-ubek urusan syariat ini aja. Ya, masih banyak yang perlu kita gali. Benahi hati, benahi ruh kita, nyawa kita, benahi rahasia diri kita. Nah, itu urusan tasawuf. Ya. Nah, itu Bapak. Ya, kemudian urusan ya iman dan ihsan. Iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa, bukan kulit, bukan. Maka tidak heran kita kalaupun rajin sholatnya, tapi maling rajin juga. Kenapa? Itu syariatnya, baru mengerjakan sholat. Apakah benar dia sudah sholat? Belum tentu. Hatinya, lahirnya ya sudah sholat, berdiri rukuk, tidak sujud, itu lahirnya. Hatinya apa sudah sholat hatinya? Makanya perlu kita kaji lebih jauh. Ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah pada kita, aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, kalau dirikan sholat sekali berdiri seumur hidup berdiri. Bukan hanya ketika ada waktunya sholat saja. Ada waktu sholat itu syariatnya, pelaksanaan lahiriahnya. Makanya ada dalam Al-Quran itu disebut, ada yang disebut dengan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu ada waktu-waktunya. Maka kita mengenal 5 waktu sholat itu syariat, ya, fikih itu. Ada yang disebutnya sholatul wusta, sholat di pertengahan. Mana pertengahan? Ulama tafsir memahaminya sholat asar, artinya. Nah, itu di pertengahan, ya, di ujung siang dan di awal malam. Tapi ulama-ulama tasawuf memahaminya ilmu itu bukan sholat asar, tetapi zikir dalam hati. Karena tubuh kita ini dibagi 3, leher ke atas, leher sampai ke pinggul, pinggul sampai ke kaki, itu bagi 3. Nah, jadi yang di tengah mana? Ya tubuh, badan. Yang di tengah badannya apa? Jantung. Jantung itu apa? Lambang hati. Kalau begitu salat wusta itu ingat hati kepada Allah. Kapan? Terus menerus. Nah, tidak ada waktu khusus, ya. Setiap waktu, setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Nah, itu salat wusta. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu? Terisi hati kita dengan ingatnya kepada Allah? Apa ngobrol sama iblis? Kata, badannya sholat, hatinya enggak. Itu belum sempurna sholatnya. Baru lahirnya saja yang sholat, tapi hatinya belum. Ada lagi namanya hum fi salatihim daimun. Mereka berkekalan di dalam sholatnya. Orang tasawuf bilang ini namanya sholatul daim. Apa itu sholatul daim? Nah, ini kajian tersendiri lagi. Jadi ada 3. Ada sholat di awqatiha, ada sholat di awsatiha, ada sholatul daim. Nah, ini juga perlu dikaji lebih jauh kalau ingin sempurna iman kita, ya, yang sampai kepada tingkat yang ayat tadi dibaca.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu disebut Allah tersentuh hati. Jadi bukan hanya menyebut nama lewat begitu saja, tapi ada sentuhan jiwa. Dia sibuk bekerja, tersentuh, langsung tinggalkan, dia sholat. Makanya kalau kita lihat di Mekah itu, ya namanya di Tanah Suci, begitu azan datang, terdengar azan, ya, yang mau belanja stop, maaf Pak, kita mau sholat dulu. Ya, nggak sempat ke haram, ngegelar sejadah di depan tokohnya itu. Tokoh tutup, ya, nggak ada yang belanja. Yang bersangkutan ngegelar sejadah di depan tokoh, berimaman dengan imam di Masjid Haram. Masya Allah. Di Aceh, ya nggak usah di Mekah, di Aceh. Saya berapa waktu yang lalu ke Aceh bawa jamaah, kita ada 3 bis bawa jamaah. Ya, kami sedang minum, ya minum kopi lah di warung di kota Banda Aceh. Nah begitu azan asar, gitu ya, langsung serok, rolling door-nya itu diturunkan. Maaf Pak, kita mau sholat dulu. Gimana kami keluar? Nggak apa-apa, di dalam aja. Nah, silahkan aja lanjutkan minum, tapi kamu mau sholat dulu. Pintu langsung ditutup di Aceh itu. Nah nanti sudah selesai sholat, mereka sudah pulang dari masjid, buka lagi. Nah yang minum aja, yang nggak sholat itu. Nah kita kebetulan memang dekat dengan masjid itu, ya kita langsung keluar ikut sholat juga. Nggak enak juga kita mau minum di tokoh mereka. Sementara yang punya tokoh ke masjid. Gitu ya. Nah itu. Ini yang wajilat qulubuhum. Ini yang kadang-kadang ya ayat-ayat Al-Quran kita baru sebatas membaca, tapi belum mampu kita menemukan pesan suci dari ayat itu. Nah sekarang kita coba ya, kita baca, kita pahami, kita temukan pesan suci yang terkandung dalam ayat itu. Mana pesan sucinya? Setiap ayat Al-Quran itu memiliki pesan suci. Nah, cuman kadang-kadang kita terbuai dengan ceritanya, terbuai dengan lagunya, gitu ya. Nah, tapi kita lupa mencari pesan sucinya. Dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya amar, ada yang sifatnya nahi, ada yang khabariyah, ada yang insya'iyah, ada yang wa'ad dan wa'id, janji baik dan buruk. Semua itu petunjuk semua. Karena Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ya dah. Jadi bukan hanya dibaca tulisannya, tapi membaca isinya supaya jadi petunjuk. Cuman kita ini kadang-kadang baru sebatas membaca tulisan, ya, belum mampu membaca isi. Cerita Nabi kita melaksanakan Isra Mi'raj hanya terbuai dengan cerita. Satu-satunya Rasul yang dibawa, yang dipanggil untuk Isra Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad SAW. Isinya mana? Petunjuknya mana? Ini yang jarang terungkap. Mana petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Cerita Nabi Musa membelah laut, terbuai dengan cerita. Pakai apa Nabi Musa belah laut, Bu? Pakai apa belah laut? Pakai tongkat. Kan hebat kan tongkat Nabi Musa? Mau saya kasih tongkat Nabi Musa? Nah, kalau ada ketemu di pasar, belilah itu. Ya, supaya bisa kita pakai. Ya. Mana petunjuknya? Jarang kita temukan itu petunjuknya itu. Baru dengan ceritanya. Jangan lupa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ini yang perlu kita temukan. Kemana petunjuk dari cerita membelah laut? Ashabul Kahfi, ada 7 orang, 8 sama anjingnya. Jika Anda pernah bertanya yang tidur di gua harus melalui perjalanan itu 300 tahun itu. Terbuai kita dengan, tapi lupa mencari petunjuk. Mana petunjuknya? Dilatih dalam kenyamanan. Nah ini, tetapi jadi kita coba untuk memahami Al-Quran itu dan menemukan petunjuknya. Karena itu
Ya, Dan Al-Quran itu setiap lapisan petunjuk, pengalaman Anda budalin, adalah bekal untuk mengelola bagaimana sesuatu kita yang akan jauh lebih selamat besar kalau petunjuknya daripada kita apa tidak yang bisa ikuti. dilihat oleh mata fisik. Jadi bukan hanya Kekayaannya, terbuai dengan cerita Jika Anda atau pernah bertanya alunan mengapa suara Anda harus melalui yang perjalanan merdu, yang berbeda dari orang lain, ya, atau Ingatlah, irama yang mendayu-dayu, jiwa yang enggak. membawa tugas Ya, istimewa enggak itu. tidak dilatih dalam kenyamanan, Kita tetapi saya dibentuk dalam alami. ketahanan. Anda tidak sedang dihukum, Anda haram sedang itu kalau dipersiapkan. sudah situ yang sudah Dan jadi setiap imam, lapisan panjang pengalaman Anda ayatnya. adalah bekal untuk mengelola sesuatu Tapi yang jauh tidak lebih besar tidak pernah ada daripada rasa apa yang bisa jengkel dia dilihat itu oleh nggak mata ada fisik. itu. Kekayaan Jadi bukan hanya dibaca kalimatnya, bukan hanya diartikan, cara memakainya gimana? Ya, kata orang Melayu, gitu ya, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati? Yaitu dua kalimat syahadat. Tapi sudah tahukah kita memakainya? Nah, makanya saya bilang tadi, kita jangan habis waktu kita bicara syariat melulu gitu. Ya, banyak yang harus kita kaji lebih jauh gitu. Jadi karena itu syariat ini sangat kita perlukan dalam rangka kita ya membungkus isi, istilahnya itu. Nah, semakin bagus bungkusnya, mestinya isinya juga semakin bagus. Nah, kalau isinya semakin bagus, mestinya rasanya semakin enak gitu. Ya. Jangan sampai hanya bagus kulitnya, tapi nggak ada isi. Kayak kita beli doran kemarin saya cerita, gitu. Kulitnya bagus, nggak ada yang apa namanya yang busuk-busuk, nggak ada. Gigi tampuknya bagus. Kemudian kulitnya bagus, gede. Mungkin di Bambu Kuning ada jualan itu. Begitu dibelah, kosong, plastik. Jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Jangan sampai seperti Aku itu. bukan kamu, Ya. tapi kamu adalah Kita aku. terbuai dengan Aku dan kamu tidak syariat, terpisah, tapi lupa mencari. Tapi tidak pula menyatu. Baik, Jika sekarang kamu kita mencari akan aku, masuk pasti pada aku tiada. kajian. Namun, bila kamu tiada, Fa'lamu baru ma'asyiral diriku ada. ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurabat wa awsilil wasail. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai semua saudara-saudaraku, ja'alana Allah wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua minaz zakirina lahu katsira, termasuk orang-orang yang berzikir yang banyak. Jadi berzikir itu bukan sedikit, zikir banyak. Nah, bagaimana cara zikir banyak? Kalau 100.000 masih sedikit, masih bisa dihitung. Zikir yang banyak, zikir yang tidak terhitung. Ya. Fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu kepada Allah baik dalam berdiri, duduk maupun tidur. Enggak terhitung lagi zikirnya. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Gimana caranya? Nah, kalau zikirnya 100.000 itu masih sedikit, masih bisa dihitung. Nah, sekarang ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum, dan termasuk orang-orang yang tidak terperdaya oleh harta. Ya. Tidak melalaikan kita dari ingat Allah. Harta tidak boleh melalaikan kita ingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Orang yang lalai ingatnya kepada Allah, yang punya harta apa yang tidak punya harta, Pak?
Nah, orang yang lalai zikirnya, yang punya harta apa yang nggak punya harta? Dua-duanya. Ada orang yang terlalai zikirnya, terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Kenapa Pak nggak sholat, Pak? Nggak sempat, sibuk ngitung duit. Kenapa nggak zikir, nggak sholat, nggak sempat? Kenapa? Sibuk bekerja. Ini orang yang terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Ada orang terlalai ingatnya kepada Allah karena nggak punya. Kenapa malin? Nah, ada ya. Ya, karena nggak punya. Kenapa nipu? Karena nggak punya. Nah, jadi orang maling itu lalai ingatnya ke Allah. Kalau dia ingat ke Allah kan nggak mau dia maling, nggak mau dia nipu. Kalau dia ingat ke Allah, tapi kena lalai ingatnya, ya maka dia menipu, dia maling. Nah, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Nah, di sini ya, wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan tidak dilalaikan oleh anak-anak kita dari mengingat Allah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Sesungguhnya zikir itu merupakan urusan atau pekerjaan yang teragung dari semua zikir yang agung. Semua zikir itu agung. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu zikir-zikir yang agung. Tetapi zikir, ada zikir yang paling agung. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang paling agung. Afdalul zikir fa'lam. Nah, seringkali kan kita sebut, paling kalau riungan-riungan itu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham nggak maksudnya? Akan mengikuti. Yuk, kalau berada di gelombang pikiran, kita akan berjumpa dengan susah senang, baik dan buruk. Tapi kalau kita mampu melampaui pikiran untuk hidup di gelombang kesadaran, kita akan berjumpa di dalam cinta. Ketika kita hidup di dalam cinta, kita akan benar-benar sadar bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa. Dan justru disitulah letak kekuatan. Ketika kita tak lagi sibuk membuktikan diri, tak lagi terjebak ingin terlihat hebat, kita mulai hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa beban. Kita menjadi ruang, bukan isi. Menjadi saksi, bukan pelaku. Tapi jangan lupa, dari tempat itu muncul ketenangan yang tak tergoyahkan oleh pujian atau hinaan. Karena hidup yang sejati bukan soal menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling sadar. Dan kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Dia hanya muncul saat kita hening, saat kita berhenti mengejar dan mulai melihat bahwa semua ini hanya permainan bentuk dan cinta adalah hakikatnya. Jadi beranilah untuk tidak menjadi siapa-siapa. Karena hanya dengan begitu kamu bisa menjadi segalanya. Jadi berilmulah kamu tentang la ilaha illallah supaya kamu mendapat fadilahnya, supaya kamu mendapat keagungannya. Jadi berilmu dulu kita tentang la ilaha illallah itu. Ilmu apa?